Halo teman-teman, nama saya Debbie Monalisa Simanjuntak, NPM 18110617, dan saya mewakili teman saya bernama Rido Auliansyah Pohan, NPM 18110582. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang sudah kami buat dengan judul penerapan metode Weighted Aggregated Sum Product Assessment dalam penentuan karyawan yang layak dipekerjakan kembali di masa new normal. Negara Indonesia termasuk negara yang ikut terdampak wabah coronavirus disease 2019 dan sampai tahun 2021 virus COVID-19 belum juga menghilang. Akibatnya, banyak kantor atau perusahaan yang merumahkan karyawannya. Namun di masa new normal ini, banyak perusahaan yang membuka kembali perusahaannya dan mempekerjakan kembali karyawannya asal tetap mematuhi protokol kesehatan. Sistem ini dapat membantu manajer dalam memilih karyawan mana yang layak untuk dipekerjakan kembali. Kedua, metodologi penelitian. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama, studi pustaka, yaitu membaca buku atau mencari referensi dari internet terkait kepada masalah. Yang kedua, melakukan analisa dan pengujian. Di sini, penulis mengumpulkan 15 sampel data karyawan yang akan dipekerjakan kembali termasuk juga atribut yang dijadikan kriteria dalam pemilihan tersebut. Dan yang ketiga, penetapan hasil dan resume penelitian. Di sini penulis menetapkan 5 alternatif karyawan yang layak dipekerjakan kembali. New normal. New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. New normal juga memiliki arti sebuah perubahan budaya hidup yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia agar masyarakat dapat terbiasa dengan tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran virus COVID-19. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi pemodelan dan manipulasi data yang digunakan untuk membantu pengambil keputusan pada situasi semi terstruktur dan tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Metode Weighted Aggregated Sum Product Assessment. Metode WASPAS merupakan metode yang dapat mengurangi kesalahan-kesalahan atau mengoptimalkan dalam penaksiran untuk penilaian tertinggi dan terendah. Metode WASPAS merupakan metode gabungan dari metode Simple Additive Weighting atau SAW dan metode Weighted Product atau WP. Langkah-langkah dalam perhitungan metode WASPAS adalah yang pertama membuat matriks keputusan, lalu yang kedua menormalisasikan matriks XIJ untuk kriteria benefit atau keuntungan. XIJ sama dengan XIJ sama per nilai maksimal dari XIJ. Untuk kriteria biaya, XIJ sama dengan nilai minimum XIJ per XIJ. Langkah yang ketiga menghitung nilai normalisasi matriks dan bobot WASPAS dalam pengambilan keputusan, lalu langkah keempat mencari ranking tertinggi. Hasil dan pembahasan. Pada proses penentuan karyawan yang layak dipekerjakan kembali, dibutuhkan sistem yang dapat membantu dalam membuat suatu keputusan untuk para calon alternatif dengan cepat dan tepat, untuk mempermudahkan manajer dalam menentukan karyawan mana yang layak dipekerjakan kembali di masa new normal. Penyiapan data alternatif, kriteria, dan bobot. Tabel 1 alternatif. Di sini penulis mengambil 15 data alternatif yang akan dihitung. Di sini juga penulis membuat 4 kriteria yang dijadikan bahan acuan untuk menghitung alternatif. Kriteria yang pertama adalah kriteria C1, keterangan status vaksin, jenisnya benefit, bobotnya 0,521. Kriteria C2, keterangan prospek kerja, jenisnya benefit, bobotnya 0,271. Kriteria ketiga, keterangannya jumlah tanggungan, jenisnya benefit, bobotnya 0,146. Kriteria keempat adalah C4, keterangan umur, jenisnya cost, bobotnya 0,063. Setelah selesai melakukan pembobotan, maka akan diperoleh tabel sebagai berikut. Tabel 3 adalah data alternatif penerima. A1, keterangan C1 sudah vaksin, keterangan C2 baik, keterangan C3 nilainya 3, dan keterangan C4 umurnya 34. Tabel kriteria keempat yaitu status vaksin. Keterangan sudah vaksin bobotnya 2, keterangan belum vaksin bobotnya 1. Begitu juga untuk kriteria prospek kerja atau yang C2. Keterangannya sangat baik bobotnya 5, keterangan baik bobot 4, keterangan cukup baik bobotnya 3, keterangan buruk bobotnya 2, sangat buruk bobotnya 1. Tabel 6 rating kecocokan.
Langkah yang pertama adalah membuat matriks keputusan. Di sini penulis melakukan nilai maksimal, maksimum, dan nilai minimum. Langkah yang kedua melakukan normalisasi matriks RIJ. Kriteria C1 sama dengan benefit. Jadi R11 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1, R12 2 dibagi 2 sama dengan 1, R31 dibagi 2 sama dengan 0,5. Begitu selanjutnya, C2 sama dengan benefit, R2.1 R21 4 dibagi 5 sama dengan 0,8, R22 5 dibagi 5 sama dengan 1, R23 5 dibagi 5 sama dengan 1, dan seterusnya. Kriteria C3 sama dengan benefit, R31 sama dengan 3 dibagi 4 0,75, R32 3 dibagi 4 0,75, R33 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Kriteria C4 sama dengan cos, R41 34 dibagi 23 sama dengan 1,4782, R42 35 dibagi 23 sama dengan 1,5217, R43 sama dengan 26 dibagi 23 sama dengan 1,1304, dan seterusnya. Lalu matriks normalisasi sebagai berikut, dan langkah ketiga mencari nilai preferensi Q1. Q1 sama dengan 0,5 sigma 1 dikali 0,521 ditambah 0,8 dikali 0,271 ditambah 0,75 dikali 0,146 ditambah 1,4782 dikali 0,063 ditambah 0,5 gerbang 1 pangkat 0,521 dikali 0,8 pangkat 0,271 dikali 0,75 pangkat 0,146 dikali 1,4782 pangkat 0,063. Maka hasilnya adalah 0,9326. Begitu seterusnya dilakukan perhitungan sampai dengan Q15. Langkah yang keempat, melakukan perhitungan dan perankingan berdasarkan nilai yang paling tinggi sampai yang terendah. Pada tabel 7, bawa A2 dengan hasil 0,9908, A14 dengan hasil 0,9662, A1 dengan hasil 0,936926, A11 dengan hasil 0,8671, dan A12 dengan hasil 0,8646 adalah 5 alternatif yang layak dipekerjakan kembali di masa new normal. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.